Hal apa lagi yang perlu kita bisa pelajari dari kitab Yehezkiel ini Bapak Ibu? Khususnya dalam hal masalah makna. Kekudusan sangat mempengaruhi berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Kekudusan. Maka kekudusan itu harus kita jaga Bapak Ibu. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita. Dimanapun, dalam situasi apapun, hari, bulan, tahun, apapun, selama kita ada di dunia ini. Kalau kita bisa memastikan itu, maka Tuhan kita yang kudus itu mudah memberkati, menopang, menolong, menguatkan, meneguhkan, dan melakukan mujizat di dalam kehidupan, rumah tangga, usaha, pekerjaan kita sendiri. Tuhan menuntut bangsa Israel, sekalipun engkau ditindas di Babel, jaga kekudusan hati dan pikiranmu. Nah, dengan demikian itu akan memudahkan aku memberkati dan menyertai. Sekali orang Israel itu ditindas di Babel karena kekerasan hati mereka, ketidakpertobatan total mereka. Tuhan membuktikan. Tuhan tetap pelihara mereka. Sekalipun tidak langsung menikmati hidup yang berkelimpahan. Tapi minimal mereka masih dikasih napas hidup Bapak Ibu. Sama. Sekalipun karena dosa kita, kita harus mengalami masalah, persoalan, pergumulan. Tidak langsung nyawa kita diambil Tuhan kan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua konsekuensi dosa. Saya sudah singgung tadi. Dosa pribadi harus kita pertanggungjawabkan. Dosa pribadi mempengaruhi berkat Tuhan buat kita secara pribadi. Maka kita cleankan dosa kita secara pribadi. Jangan lagi memperbanyak dosa pribadi. Dosa masal, dosa bersama. Juga mempengaruhi berkat Tuhan secara bersama-sama untuk kita dan jemaat. Maka pastikan jemaat itu dengan kita harus clear and clean juga dari dosa. Karena itu juga sudah ditegaskan oleh Tuhan lewat Nabi Yehezkiel kepada orang Israel. Pengharapan pemulihan artinya di tengah-tengah proses pembentukan, penghajaran Tuhan bagi bangsa Israel karena dosa mereka, termasuk bagi kita karena kita tidak taat, lagi-lagi Tuhan berjanji, tidak selamanya kok kita dihukum. Asal kita cepat-cepat move on, meninggalkan dosa, kan gitu ya. Maka secepat itu pula, bahkan lebih cepat saya kira 2 kali lipat, Tuhan memulihkan. Tuhan memberkati kita. Nah yang berikutnya, kita harus bertanggung jawab. Itu bertanggung jawab itu kita harus melakukan tugas sebagai penjaga. Saya sudah jelaskan tadi ini. Tapi jangan hanya penjaga. Di balik menjaga juga harus kita berperan sebagai peneguh. Kalau ada yang salah di dalam kehidupan jemaat kita, harus kita tegur. Jangan dibiarkan atau didiamkan. Bahkan apa? Dipuji Tuhanin. Tegur. Sekali mungkin dampak dari teguran itu bisa menyebabkan jemaat itu tidak datang lagi ibadah hari Minggu. Tapi tidak apa-apa. Ini kenapa? Yang penting kita melakukan tugas fungsi panggilan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu silahkan cek dulu ya. Coba diperhatikan dulu Alkitabnya. Ini penting sekali. Yehezkiel pasal 3. Silakan Bapak Ibu lihat dulu ayatnya. Oke. Boleh deh. Satu orang saya minta baca dulu. Yehezkiel pasal 3 Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang menemukan boleh dibaca buat kita dulu. Karena ayat ini penting banget. Di samping ayat yang lain juga penting. Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 21. Kalau ada yang sudah mendapatkan boleh Bapak Ibu baca. Boleh di unmute dulu suaranya. Yang Baik, Pak. Baik, ya, Pak. Oke. Silakan. Siapa ini? Boleh? Silakan. Enggak, Bapak Ibu. Tadi karena rame-rame masuknya. Oke, siap.
Boleh Yeskel Pak pasal Arif. Oke, Pak Edward, Teruskan Pak Edward, Bapak langsung Pak Edward. Edward. Pak Edward. ya, Ya. Yeskel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar firman dari mulutku, peringatkanlah mereka atas namaku. Apabila aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu tentang kehidupannya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Namun apabila engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau orang benar itu berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Apabila engkau tidak memperingatkan dia, dia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan benar yang dilakukannya tidak akan diingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawabanmu atas darahnya. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang benar supaya jangan berbuat dosa, dan ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Baik, makasih Pak Edward. Juga untuk Bu Maria tadi ya. Terima kasih. Ya, saya senang Bapak Ibu semangat semuanya berlomba-lomba. Baik, ayat ini penting. Oke. Dalam hal gembala yang baik harus bertanggung jawab. Bentuk konkret tanggung jawaban kita itu harus kita menjaga jemaat kita. Termasuk anggota keluarga kita supaya tidak ada menyimpang ke kiri, ke kanannya berbuat dosa dalam bentuk apapun. Tapi jangan lupa, masih ada lagi. Tegur. Artinya jangan biarkan anggota keluarga kita hidup terus dalam dosa. Termasuk jemaat kita, tegur. Terus ingatkan. Yehezkel pasal 3, 16 sampai 21. Ada dua konteks orang yang harus kita tegur selama kita di dunia ini. Satu, orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Ayat 16 sampai 17. Yehezkel mewakili kita sudah menerima firman dari Tuhan. Yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan. Termasuk hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Tuhan sudah sampaikan kepada Yehezkel. Dan hari ini Tuhan pertegas itu kepada kita. Lewat pembahasan kitab Yehezkel pada siang hari ini. Itu inti ayat 16 sampai 17. Artinya kita telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan seperti Nabi Yehezkel. Menjadi penjaga, menjadi pengingat, menjadi penegur. Dan harus menjadi hamba yang bertanggung jawab kita. Apa tugas kita? Mari kita lihat ayat yang ke-18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, ini orang yang sungguh-sungguh bertobat. Engkau pasti dihukum mati dan engkau tidak akan memperingatkan dia. Atau tidak berkata-kata apa-apa untuk mengingatkan orang jahat yang belum bertobat itu. Orang jahat itu akan mati. Karena dosa dan kesalahannya. Tetapi Tuhan masih bisa menuntut pertanggungjawaban kepada saya dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas kita sebagai penjaga, sebagai penegur, sebagai pengingat tidak kita lakukan. Singkat ceritanya apa? Kalau kita tahu ada anggota keluarga kita yang hidup dalam dosa. Kita tahu jemaat kita ada yang hidup di dalam dosa.
Mereka mati karena dosanya. Tapi karena setiap kali kita layani, mereka tidak pernah mengingatkan mereka, menegur mereka. Tuhan masih tuntut pertanggungjawaban kepada kita. Karena kita tidak melakukan fungsi dan pertanggungjawaban sebagai hamba yang baik. Seringkali ayat ini tidak dipahami oleh banyak orang Kristen, terutama apa? Teman-temanku hamba-hamba Tuhan. Sehingga terjadi apa? Budaya sungkanisme. Budaya pembiaran. Dan sulit jemaat itu untuk sungguh-sungguh bertobat. Karena kita juga yang membuatnya. Karena kita tidak menegur mereka. Kita menganggap itu urusan lo, itu dosa lo, itu masalah lo. No. Kita pasti dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Dan nyata-nyatanya ada di jemaat kita. Ada di keluarga kita berbuat dosa. Tapi kita tidak tegur. Tuntut kita. Tuhan akan katakan, kau sudah tahu kebenaran. Kau sudah tahu firmanku. Kau juga sudah melihat dengan mata kepalamu orang itu berbuat dosa. Tapi mengapa engkau tidak menegur? Saya tuntut pertanggungjawaban darimu. Karena engkau tidak melakukan tugas dan fungsimu. Sebagai gembala yang baik. Ini konteksnya untuk orang yang belum bertobat loh Bapak. Itu juga urusan kita. Sekalipun itu bukan jemaat kita. Sekalipun itu bukan anggota keluarga kita. Maka Bapak Ibu di jalan. Saya sering menegur orang. Walaupun kadang-kadang istri saya itu dak-dikduk dia. Berapa kali oknum polisi saya tegur. Di jalan. Kenapa? Salah dalam bertindak. Salah dalam melakukan tugasnya. Saya tegur. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya nggak mau dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Saya sudah tahu orang itu jahat. Saya sudah tahu orang itu salah. Bukan preman-preman. Bukan tuang puli. Seringkali saya tegur. Walaupun mereka bukan orang Kristen. Karena saya paham Yehezkiel pasal 3. Saya ditugasi Tuhan juga untuk menegur mereka. Maka kalau saya sudah menegur mereka, berarti saya sudah lulus dari tuntutan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Itu ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Jadi kita belum aman. Kalau kita tidak melakukan tugas peneguran. Kecuali di ayat 19. Kita sudah tegur orang itu. Tapi tetap ngeyel. Gak mau tobat. Gak mau berubah. Maka kita tidak lagi dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Yang Tuhan itu pertanggungjawaban itu adalah orang yang tidak mau bertobat itu. Orang yang ngeyel itu yang Tuhan tuntut. Bapak Ibu, fungsi ini, peran ini jarang dilakukan oleh banyak hamba Tuhan. Fungsi ini, peran ini jarang dilakukan oleh banyak orang tua. Maka apa yang terjadi? Banyak anak-anak kita menjadi melawan Tuhan, melawan orang tua. Jadi ini dasarnya Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ada di antara Bapak Ibu yang saya lihat, ya susah berubah ya. Kadang-kadang kan saya tunjuk nama kan. Itu karena saya melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena saya benci Bapak Ibu, bukan. Karena firman Tuhan katakan, saya sebagai penjaga, juga sebagai penegur loh. Karena kalau enggak, saya dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kalau saya tidak menegur Bapak Ibu, yang nyata-nyata saya tahu Bapak Ibu salah. Ingat ini fungsi kita loh. Dipilih oleh Tuhan. Jadi hilangkan budaya sungkanisme. Hilangkan budaya pembiaran.
Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu tidak mau dituntut pertanggungjawaban oleh. Kecuali kalau kita sudah menegur orang itu. Tanya berapa kali kita menegur orang itu? Enggak cukup hanya satu kali Bapak Ibu. Sampai selama kita masih hidup. Sampai selama masih ada orang yang hidup di sekitar kita. Itulah ruang waktu, itulah jangka waktu kita menegur orang. Tidak ada putus-putusnya, tidak ada henti-hentinya. Kecuali kita sudah mati, kecuali kalau orang-orang sekitar kita sudah pada mati. Kalau ini kita lakukan sebenarnya sebagai orang Kristen. Sebagai hamba Tuhan, saya sangat yakin dan saya yakin-yakinnya. Akan terasa betul dampak pertobatan dan perubahan di antara orang-orang Kristen. Inilah yang ditugaskan oleh Tuhan kepada Nabi Hezkel. Supaya bangsa Israel itu tidak ngeyel terus. Jaga, tegur mereka. Ingatkan mereka. Akan konsekuensi dan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jangan hanya khotbahin. Jangan hanya didoakan tumpang tangan plus tumpang kaki. Jangan hanya menjanjikan berkat-berkat. Tegur. Kira persoalan sebagian besar hamba Tuhan di sini sekarang. Itu bertanggung jawab. Itu di ayat 19. Ayat 20. Ini konteks yang kedua nih. Kita juga masih punya urusan, punya tanggung jawab. Menegur orang yang sudah lahir baru Bapak Ibu. Mengapa? Karena orang yang sudah lahir baru pun masih berpotensi jatuh dalam dosa. Itu konteksnya ayat 20. Jikalau seorang yang benar berbalik nih, berarti kan orang ini sudah bertobat nih. Sudah terima Yesus nih. Tapi dia berbalik dari kebenarannya, artinya jatuh dalam dosa. Bukan hidup lagi dalam dosa, bukan jatuh. Ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Artinya Tuhan juga pasti menghukum orang itu. Sekalipun dia sudah bertobat, tapi karena dia masih terus doyan jatuh terus dalam dosa. Tuhan juga pasti menghukum orang itu. Ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan orang itu. Mati dalam dosanya. Tetapi Tuhan bilang, aku masih punya urusan denganmu. Karena engkau tidak memperingatkan orang itu. Waktu dia jatuh di dalam dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Tugas kita yang kedua itu adalah menjaga, menegur sesama anak-anak Tuhan yang sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus. Dikala mereka jatuh dalam dosa. Itu juga tugas kita. Oh ya, dia kan sudah bertobat, sudah terima Yesus. Ada Roh Kudus menopang, menolong, menghibur, membimbing dia. Yes. Tapi kita masih dikasih tugas dan fungsi oleh Tuhan. Tegur dia. Supaya dia tidak terus-menerus jatuh dalam dosa. Tapi supaya dia move on dari kejatuhannya. Ini juga tanggung jawab kita. Kita Bapak Ibu, jangan kita menganggap kalau jemaat kita itu, anggota keluarga kita itu sudah bertobat hidup secara pribadi, selesailah urusan kita. Tujuan fungsi kita, tugas kita ya sudah, hanya tinggal khotbah saja, doakan saja, berkati saja. No. Tugas penjaga, tugas menegur, tugas pengingat masih harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena kita tidak melakukan tugas dan peran kita sebagai penjaga bahkan penegur. Kalau kita sudah melakukan tugas dan fungsi kita, ayat 21. Kalau kita sudah melakukan tugas menjaga, menegur orang yang sudah bertobat itu supaya tidak jatuh lagi dalam dosa. Orang itu tetap ngeyel-ngeyelnya. Udah berbusa-busa mulut kita ini mengingatin. Membimbing, mengajar dia. Dari cara yang super halus. Sangat-sangat halus, sangat-sangat super lembut. Kita tingkatkan peringatan itu lebih keras. Tapi nggak tobat-tobat orang ini.
Maka Tuhan bilang, dia akan mati karena dosanya. Tapi aku tidak lagi menuntut pertanggungjawaban daripada. Ada beberapa catatan penting dari Hezkel pasal 3, 16 sampai 21 ini. Satu, saya sudah singgung tadi. Hilangkan budaya sungkanisme. Hilangkan budaya pembiaran. Orang berbuat dosa. Entah orang itu belum bertobat, entah orang itu sudah bertobat. Dua, jangan takut. Melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita untuk mengajarkan firman Tuhan itu untuk mengingatkan orang. Sekalipun orang itu membenci kita. Sekalipun orang itu tidak suka dengan kita. Lakukan firman Tuhan. Karena jauh lebih besar tuntutan pertanggungjawaban yang dari Tuhan kepada kita. Daripada ya kita membiarkan orang itu binasa. Saya sering ditanya, Pak Tony, mulai kita orang Indonesia kan, yang sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa. Apa itu? Budaya tidak enakan. Ini sering menghalangi kita untuk melakukan firman Tuhan. Ada baiknya budaya tidak enakan itu. Tapi saya lihat ada ketidakbaikannya juga. Kalau kita tidak pakai secara proporsional dan kontekstual. Karena terjadi pembiaran. Jadi Bapak Ibu, mengingatkan orang, menegur orang. Tidak hanya 1, 2, 3 kali. Sepanjang masa, selama kita masih hidup. Dan selama ada orang yang Tuhan izinkan hidup di dunia ini untuk kita ingat. Kita harus tegur. Kan tidak boleh. Hanya baru 2, 3 kali kita tegur. Biarin aja deh. Serahkan aja ke si Bulus. Tidak begitu Bapak Ibu. Kita masih kasih hidup kok. Untuk mengingatkan dia. Kita masih kasih nafas kekuatan oleh Tuhan untuk mengingatkan orang itu. Ayat ini yang selalu saya praktekkan kalau saya menegur orang. Kalau saya mengingatkan orang. Karena saya nggak mau dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kalau ayat ini kita lakukan. Pertama, ke anggota keluarga dulu deh. Kepada istri, suami, anak-anak. Nggak salah juga istri menegur suami ya. Jangan lupa sih. Ibu-ibu. Ya. Nggak salah juga ibu-ibu menegur suami. Kan sudah tahu kebenaran firman Tuhan kan. Tegurlah. Tapi tentu. Cara menegur itu tidak maki-maki ya. Enggak. Cara menegur itu juga harus manusiawi. Pakailah kata, pilihlah kata kalimat yang baik, membangun. Kan gitu. Jadi tidak langsung selalu, ya misalkan kalau istri ditegur, usir dari rumah. Enggak begitulah. Atau suami langsung diusir oleh istri dari rumah. Enggak begitulah. Pilih kata kalimat yang baik. Jadi tidak pakai kekerasan maksud saya. Enggak. Ini salah satu makna yang dalam dari kitab Yehezkiel. Yang saya berharap, mari kita praktekkan ini ke dalam diri kita sendiri, keluarga kita, jemaat kita sendiri. Termasuk juga Bapak Ibu yang punya karyawan. Ini contohnya Pak Edot nih. Pak Edot ini kan bos. Kalau udah tahu karyawannya itu tipu sana, tipu sini. Jangan diambil. Udah enggak enak, ini kan karyawan si mata wayang. Ya, pencari keuntungan terbesar sepanjang masa. Jangan ditegur. Diingatkan gitu loh. Karena kalau nggak kita tegur, menjadi-jadi dia. Nanti yang akan dia korup bukan hanya 1 M, tapi apa? Triliunan. Saya ngalami, seorang pengusaha curhat ke saya. Beliau ini punya cabang material 5 di Bandung dan sekitarnya. Dia punya karyawan yang sudah 10 tahun. Saya kaget dengar. Baru tahun yang lalu. Beliau curhat. Ibu ini harus tutup tokonya. 3 cabang tokonya tutup. Kami kaget. Bu, kenapa tutup? 3 karyawan terbaik saya di toko itu menilap uang saya. Lalu saya tanya, udah berapa lama Bu rata-rata mereka karyawan Bapak? Udah puluhan tahun Pak. Memang mereka itu orang yang sangat dan amat baik Pak.
Maka saya nggak nyangka. Bapak Ibu tahu apa masalahnya? Tidak melakukan tugas peran bos sebagai penegur. Kenapa hamba-hamba Tuhan juga bisa dikudeta oleh majelis? Dikudeta oleh jemaat. Kalau teman-teman saya hamba-hamba Tuhan ini rata-rata sudah pernah ngalamin itu. Enggak boleh lagi Pak Doni itu. Gereja-gereja, majelisnya kolaborasi dengan jemaatnya. Mendongkel, menjungkir balikan kepala sidang. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Karena gembala sidang itu tidak melakukan tugas sebagai penjaga dan penegur. Itu menjadi-jadi.